Asia Oseania, dan juga kawasan Timur Tengah Afrika. Maka untuk di kawasan Timur Tengah dan Afrika ini ada sekitar 19 PPI negara yang tersebar di kawasan kita, yang mana saat ini jumlah diaspora pelajar Indonesia di kawasan kita sekitar 30.000, Bapak. Nah, mungkin itu, maka kami juga ingin mengadakan, tujuan kami mengadakan webinar kali ini, tentunya kami sebagai mahasiswa yang berada langsung di kawasan Timur Tengah Afrika, yang notabene secara langsung merupakan poros dari berbagai dinamika geopolitik global yang berada di kawasan ini, dan kami juga tentunya merasakan betul kompleksitas karena bersentuhan langsung, berinteraksi langsung dengan realitas sosial dan masyarakat yang ada di lintas negara kawasan Timur Tengah Afrika. Artinya dengan sedang ramainya POP ini, Port of Peace ini, uh, merupakan banyaknya muncul ya forum-forum mekanisme tentang perdamaian untuk alternatif. Tentu ini menuntut kami tidak hanya bersikap reaktif, tapi juga reflektif dan kritis dalam konteks diskursus mengenai BOP ini. Maka itulah menjadi tujuan kami mengadakan webinar ini. Harapannya webinar ini memang relevan untuk dikaji secara akademik dan juga secara terbuka, Pak. Karena memang tentunya dengan adanya webinar ini, selain membahas bagaimana posisi Indonesia, bagaimana kerangka BOP dalam pandangan hukum internasional, dan juga untuk menguji secara kritis posisi, fungsi, dan implikasi keberadaan BOP dalam tatanan hukum global gitu. Maka lebih dari itu, forum ini merupakan bagian dari upaya membangun tradisi berpikir analitis, argumentatif, dan solutif di kalangan diaspora Indonesia di kawasan Timur Tengah Afrika ini. Karena juga kami meyakini teman-teman ini sangat tidak sabar untuk berdiskusi langsung dengan Bapak, karena uh, sejak BOP ini muncul ramai, kita melihat bagaimana Prof. Hikmanto muncul di berbagai media, berbagai televisi juga dalam mengkritisi BOP ini. Tentunya apalagi seputar tentang posisi Indonesia, apakah ini hanya sekadar diplomasi simbolis atau ini menjadi diplomasi tepi jurang begitu, Prof. Nah, barangkali mungkin ini bisa menjadi forum bersama bagi teman-teman untuk bisa bertanya lebih detail, bisa belajar banyak lebih tahu soal BOP ini dalam pandangan hukum internasional yang kali ini bakal disampaikan oleh Prof. Hikmanto. Nah, akhir kata kami mengucapkan terima kasih lagi kepada Bapak karena sudah berkenan untuk kami undang, dan semoga tidak bosan-bosan untuk terus kami undang untuk terhubung dengan teman-teman diaspora pelajar Indonesia di kawasan Timur Tengah Afrika ini. Sekali lagi kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman bidang hukum di PPDK yang melaksanakan kegiatan ini, dan juga selamat datang kepada para peserta yang hadir dari berbagai lintas negara yang ada di kawasan kita maupun di negara-negara dunia lainnya gitu. Semoga diskusi ini berlangsung dengan baik, memberikan manfaat, memperkaya wawasan, dan juga memperkuat peran intelektual para pelajar diaspora pelajar Indonesia di kawasan Timur Tengah ini. Jadi Prof juga webinar ini bakal kita rekam dan bakal kita posting nanti di YouTube PPDK Tim TNK. Izin Prof Hikmanto. Sekali lagi terima kasih banyak. Selamat berdiskusi, selamat menyimak dengan baik untuk teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Ahmad Lutfi Nasri atas sambutan hangatnya sore hari ini. Adapun acara selanjutnya yaitu sesi foto bersama. Bagi teman-teman boleh ya on kamera. Kita tunggu, kita izin tunggu sebentar ya, Prof. Baik-baik, Oke. silakan. Baik teman-teman yang sekiranya masih bisa untuk on cam, silakan buat on cam. Kita tunggu. Kita tunggu 1 menit. Kita kasih kesempatan. Oke. Sepertinya yang lain belum bisa on cam, jadi kita mulai dulu saja Kak Ayas.
foto ya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke, sudah. Oke, terima kasih semuanya. Baiklah, tiba saatnya kita di acara inti. Acara yang kita tunggu-tunggu adalah pemaparan materi dari narasumber kita, Profesor Hikmahanto Junawa, LSH PhD. Acara ini akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Saudara Abdullah Yahya Ayasi, mahasiswa hukum dari Universitas Al-Azhar Kairo. Selanjutnya, acara saya serahkan kepada moderator, kepada Saudara Ayas. Kepadanya waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih rekan saya, Saudara Olivia. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Waalaikumsalam. Bapak Prof. Hikmahanto Juwana dan juga seluruh para hadirin. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa hadir ya dalam webinar hukum perdana eh, yang mengangkat tema terkait BOP dalam kerangka hukum internasional. Tema ini sangat penting mengingat hukum itu bukan sekedar aturan tertulis ya, melainkan instrumen yang mengatur relasi kekuasaan eh, apalagi dalam BOP. BOP sebagai organisasi internasional merupakan instrumen dalam pelaksanaan hukum internasional itu sendiri. Nah, sudah alhamdulillah pada siang hari ini, pada siang hari waktu Tim Tank sudah bersama dengan kita seorang narasumber yang sangat berkompeten dalam membicarakan hal ini. Izin saya membacakan sedikit ya mengenai CV beliau. Beliau bernama lengkap Profesor Hikmahanto Juwana, SH, LLM, PhD. Beliau mengambil S1 Sarjana Hukum di Universitas Indonesia, kemudian mengambil Master di International Law di Keio University, Jepang, kemudian mengambil Doctor of Philosophy di Universitas Nottingham, Inggris. Nah, ada sejumlah jabatan juga yang beliau tempuh, yang beliau ampuh, yaitu sebagai jabatan guru besar, itu beliau ampuh sejak 2001, kemudian dekan termuda Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2004, kemudian juga Rektor Unjani Universitas Jenderal Ahmad Yani pada 2020. Kiprah Profesor Hikmahanto dalam perjalanan karir akademik ya telah mendapat banyak pengakuan ya, baik oleh lembaga dalam negeri maupun luar negeri ya. Beliau mengajar di sejumlah mata kuliah hukum di universitas terkemuka di Indonesia dan juga menjadi visiting professor di sejumlah universitas luar negeri. Selain kiprah di bidang akademik, Profesor Mas Hikmahanto Ayas, nggak juga, usah banyak-banyak. iya ya, boleh. Ya, selain itu beliau juga memiliki pengalaman ya dalam pengabdian masyarakat. Oke, jadi sangat berkompeten sekali insya Allah. Tanpa berpanjang lama, kita akan persilahkan ya kepada narasumber kita, Profesor Hikmahanto untuk menyampaikan pemaparannya. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Mas Ayas, Mas Lutfi, Koordinator PPI DK Tim Tank, dan rekan-rekan sekalian, semua yang hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama, saya harus buat caveat nih katanya. Caveatnya itu adalah saya ini sarjana hukum dan hukum internasional. Jadi pas benar kita membahas ini dalam konteks hukum internasional. Saya mencoba untuk mengkaitkan mungkin nanti dengan masalah geopolitik, tapi saya akan stick dengan masalah hukum internasional. Itu yang pertama. Hal yang kedua yang ingin saya sampaikan bahwa bagi orang hukum itu satu fakta bisa dilihat dari dua perspektif yang berbeda. Ya, jadi misalnya
Pangeran Diponegoro, pahlawan atau pemberontak. Ya, kalau kita warga negara Indonesia pasti kita bilang pahlawan lah, ya. Tapi kalau misalnya kita sebagai seorang advokat, nah ini tergantung surat kuasa. Surat kuasa dari pemerintah Belanda ya kita bilang pemberontak. Surat kuasa dari pemerintah Indonesia kita bilang pahlawan. Nah, kekuatan seorang advokat itu adalah bagaimana dia membangun argumentasi. Ya, membangun argumentasi berdasarkan apa? Berdasarkan tiga hal saja. Faktanya seperti apa, buktinya seperti apa, dan ketentuan pasalnya seperti apa. Jadi, saya memulai hal ini karena walaupun kita sudah menjadi anggota dari BOP sesuai dengan bunyi pasal 11 ya, nanti saya akan jelaskan dari Piagam BOP, tapi sekarang ini masih ada perdebatan di Indonesia. Apakah kita harus tetap ya atau kita harus keluar, gitu ya. Ada yang mengatakan ya sudah tetap aja. Ini yang paling konkret untuk rakyat Palestina. Nah, bagi mereka yang keluar, hati-hati ya. Nanti kita di situ dijadikan legitimasi saja. Jangan-jangan rakyat Palestina nggak menjadi concern yang utama di sana. Nah, disitulah ada katakanlah perbedaan pandangan. Nah, biasanya kalau perbedaan pandangan kayak gini di pengadilan itu diselesaikan oleh hakim yang memutus perkara, ya. Tapi kalau misalnya di ruang publik seperti ini, sebenarnya yang menentukan itu siapa? Yang menentukan adalah ya publik, masyarakat. Mana yang mereka lebih beli gitu ya dari dua argumen yang ada. Apakah Indonesia tetap ada di BOP atau Indonesia ya mungkin saatnya harus keluar dari BOP. Nah, itu ada dua pandangan seperti itu dan sekarang ini sedang berkembang di Indonesia. Ya, berkembang di Indonesia. Nah, saya sendiri kalau ditanya, ya oke lah kita sudah BOP, tapi mungkin kalau misalnya kita ada di BOP, ada baiknya dipertimbangkan bahwa kita bisa keluar kalau karena saya melihat dari perspektif rakyat Palestina, ya, kalau ini tidak berpihak pada rakyat Palestina. Nah, tentu adik-adik sekalian yang ada di Timur Tengah mungkin lebih bisa merasakan lah, apakah ini BOP berpihak atau tidak berpihak, ya. Bagaimana suasana dari masyarakat setempat, bagaimana perdebatan di negara-negara di mana adik-adik berada. Nah, itu yang saya juga ingin mendengar ya dari adik-adik nanti pada saatnya. Nah, saya akan menggunakan ini ya, PowerPoint yang saya sampaikan. Tadi saya minta untuk ditayangkan, tapi nggak apa-apa, saya yang tayangkan aja. Jadi pertama, teman-teman sekalian ya, kalau kita bicara BOP dan ISF, ya, lalu ada pertanyaan, bagaimana sih masa depan Palestina pasca gencatan senjata? Yang pasti adalah kalau kita bicara hadirnya BOP, itu didasarkan pada resolusi Dewan Keamanan 2803. Ya, ini yang diadopsi di Dewan Keamanan PBB pada tanggal 17 November 2025. Nah, pada saat itu memang ada proposal dari Trump, 20 poin proposal dari Trump yang pada masa sidang Majelis Umum PBB pada bulan lupa saya itu Agustus atau Oktober begitu, itu Bapak Presiden menyampaikan pidato, setelah itu kan bertemu yang disebut sebagai ini New York Club gitu ya. Nah, di situ Trump memunculkan ide 20 proposal ini. Dan banyak negara-negara sepertinya memang sudah di briefing, lalu mereka di situ mengatakan, oke, kita setuju. Nah, terus kemudian ini juga dibicarakan oleh Trump dengan pihak Israel, Netanyahu, bahkan juga melalui mungkin Steve Witkoff atau siapa, sudah bicara dengan Hamas gitu ya. Nah, kelihatannya semua udah oke, sehingga bisa dibawa ke resolusi Dewan Keamanan PBB. Nah, dalam resolusi ini, kalau teman-teman lihat, ini di poin 2 nih yang saya warna birukan, itu ada kata-kata, welcomes the establishment of the Board of Peace as apa? A transitional administration. Jadi pemerintahan transisi, ya transitional administration with international legal personality that will set framework and coordinate funding for the redevelopment of Gaza. Jadi ini dalam rangka BOP itu kaitannya dengan redevelopment of Gaza. Ya, ini harus dicermati baik-baik. Nah, oke, sampai sini
ini saya mau mengatakan bahwa inilah hadirnya istilah BOP. Nah, tapi ketika ada charter dari BOP ya yang ditandatangani di Davos, itu coba sekarang lihat. Di sini chapter 1, article 1 mission. The Board of Peace is an international organization. Ini sama, that seeks to promote stability, restore dependable and lawful governance, and secure enduring peace in areas affected or threatened by conflict. Kalau adik-adik lihat di sini, ini nggak ada cerita tentang ini merupakan pemerintahan transisi. Justru ini merupakan organisasi internasional yang that seeks to promote stability, yang mengharapkan mencari untuk adanya promote stability. Ya, ini yang saya sebut sebagai jangan-jangan ketentuan yang ada di dalam resolusi yang divisikan oleh resolusi itu tidak tercermin dalam Charter of the Board of Peace ini, piagam ini. Ya. Nah, bahkan di sini dikatakan bahwa ini nggak hanya di Gaza, bahkan kalau misalnya kita Google, bukan search ya, di dokumen ini, nanti adik-adik bisa ketiklah full text Board of Peace, nanti akan muncul. Cari aja Gaza, kata Gaza, nggak ada Gaza. Ya, karena apa? Di sini bilang bahwa in areas affected or threatened by conflict, di area-area, di wilayah-wilayah yang akan terdampak atau terancam oleh yang namanya konflik. Ya konflik kan bisa macam-macam, di Ukraina ada, di Iran sekarang sedang ada, belum lagi nanti ya di Gaza juga ada, bahkan di Kamboja dengan Thailand juga ada. Yang mana? Gitu kan? Nah, ini yang saya khawatirkan, ini keinginan Trump bahwa dia mau menciptakan suatu organisasi internasional yang dia sendiri yang menentukan. Ya, kenapa saya katakan dia sendiri yang menentukan? Karena kalau kita baca di pasal 3 ayat 2 terkait dengan chairman, itu dikatakan di sini. A, ya, artikel 3.2 huruf A mengatakan Donald J. Trump shall serve as inaugural chairman of the Board of Peace. Dia merupakan chairman pertama, ketua pertama dari Board of Peace. And he shall separately. Dan dia secara terpisah serve as inaugural representative of the United States of America. Dia merupakan wakil dari Amerika Serikat. Jadi di sini Donald Trump itu punya dua posisi. Satu sebagai chairman, yang kedudukannya di atas dari negara-negara yang diwakili oleh kepala pemerintahan, kepala negara, termasuk di situ Amerika Serikat. Nah, memang sekarang Donald Trump sama sebagai chairman saat ini ya sebagai presiden Amerika Serikat. Tapi 3 tahun lagi, atau misalnya di-impeach di lebih awal, katakanlah Trump sudah tidak lagi menjadi presiden. Kan ada presiden Amerika Serikat. Pertanyaan, mau nggak dia di bawahnya chairman Donald J. Trump ini? Ya. Donald J. Trump kalau sebagai presiden Amerika Serikat, dia bisa menjadi panglima tertinggi dari angkatan perangnya. Tapi kalau dia sudah tidak lagi menjadi presiden Amerika Serikat dan hanya menjadi chairman, pertanyaan saya, apakah dia bisa menjadi panglima tertinggi di Amerika Serikat? Panglima tertinggi, menjadi panglima yang bisa mengerahkan pasukan dan lain sebagainya? Tidak ada. Tidak ada. Nah, bahkan teman-teman sekalian ya, kalau kita lihat di pasal 3.3, succession and replacement. Nih, di paragraf 2-nya dikatakan kan, replacement of the chairman may occur, ya, bisa terjadi only following voluntary resignation, pengunduran diri secara sukarela oleh Trump, or as a result of incapacity, ketidakmampuan, apakah karena meninggal, karena sakit dan lain sebagainya, as determined by unanimous vote. Jadi, chairman itu hanya bisa mengundurkan diri secara sukarela atau sudah tidak lagi mampu. Nah, saya menulis artikel di Kompas beberapa waktu yang lalu. Mungkin teman-teman sudah ada yang membaca ya. Saya menulis seperti ini. Sebentar, Microsoft.
Oh, kemana Google saya kok nggak ada? Sebentar ya. Sebentar, loh, kok nggak ada? Nah, saya mau mengatakan bahwa Trump itu mengatakan dunia adalah aku adalah dunia. Ya. Jadi dunia adalah saya, Hikmahanto. Ya. Nah, ini dunia adalah saya. Dari Kompas juga bisa lihat dari sini ya. Nah, ini artikelnya. Ya. Kenapa saya membuat artikel judulnya seperti ini? Karena saya mengatakan bahwa dulu di Prancis ada Louis ke-14 raja ya. Dia mengatakan apa? L'état c'est moi. Ya, aku adalah negara, negara adalah aku. Ya, kan itu sangat absolut. Tapi sekarang kalau Trump bilang dunia adalah saya, seolah-olah sayalah yang bisa menentukan. Kenapa? Saya ini di dalam Board of Peace sebagai chairman. Dan chairman ini sangat berkuasa sekali. Karena kalau misalnya kita lihat dari apa namanya berbagai ketentuan, itu dikit-dikit chairman. Bisa mengundang, mengusir chairman. Ya, misalnya Kanada, Perdana Menteri Kanada dikeluarin, chairman. Ya, kalau mengundang ya chairman. Siapa yang mau diundang sama dia? Nah, itu. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, teman-teman sekalian, ini sangat luar biasa nih. Ya, ini yang saya katakan jangan-jangan ini dibajak. Ya, misalnya tadi soal chairman sangat berkuasa. Kan di huruf D-nya each member state shall have one vote. Jadi di Board of Peace punya satu suara. Keputusan shall be made by majority of member state present and voting. Jadi keputusan-keputusan harus dibuat berdasarkan keputusan mayoritas ya dari mereka yang hadir dan bersuara. Tapi kata-katanya berikutnya subject to the approval of the chairman. Dengan ketentuan harus dengan persetujuan dari chairman. Waduh, saya bilang ngeri bener ya. Nah, ini yang jadi masalah nih, teman-teman sekalian. Bahkan misalnya, kapan sih BOP ini akan terus ada? Kalau misalnya kita lihat nih di pasal 10.2, dikatakan bahwa the Port of Peace shall dissolve, jadi kapan bisa dibubarkan, at such time as chairman considers necessary. Tergantung sama chairman. Suka-sukanya chairman kapan mau. Ya, atau or at the end of every odd number calendar years. Jadi tahun-tahun yang ganjil. Sekarang nggak bisa, tapi 2027 bisa. 2028 nggak bisa, 2029 bisa. Nah 2029 kan Trump udah selesai jadi presiden. Mungkin aja pada saat itu dibubarin. Ya, karena dia tahu mungkin yang menang Partai Demokrat jadi presidennya kan pasti dia nggak mau tunduk. Kalau misalnya Vance yang jadi presidennya mungkin masih tunduk sama Trump. Ya kan? Nah ini nih. Nah, ini yang saya tadi katakan di pasal 11 ayat 1 dikatakan huruf B ya. Katanya negara-negara yang membutuhkan untuk diratifikasi, di-accept, di-approve dari piagam ini melalui domestic procedures, jadi ada ratifikasi. Jadi ada ratifikasi, agree, setuju to provisionally, secara sementara, apply the terms of this charter. Untuk menerapkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam charter ini, berarti apa? Ini sudah berlaku. Biasanya, kalau ada perjanjian internasional dinegosiasikan, sudah disepakati, ditandatangani, lalu kemudian dibawa pulang dulu, kemudian diproses di dalam negeri, kalau sudah disahkan, baru apa di exchange atau ditaruh di negara deposit, baru berlaku. Kalau ini enggak, tanda tangan langsung berlaku, kecuali nanti kalau ternyata oleh misalnya DPR-nya kalau di Indonesia itu tidak disetujui. Ya. Nah ini menurut saya ini agak aneh juga, tapi pintar lawyernya itu. Ya maka tadi Ayas bilang bahwa ini kan bagaimana pengaturan relasi hubungan ya antara penguasa dengan yang dikuasai. Nah ini dibuat kayak begini nih.
Nah, yang jadi masalah sekarang Israel sudah menjadi anggota dari BOP tanggal 12 Februari. Ya, sebenarnya sih kemarin itu waktu di Swiss harusnya Israel juga udah diundang untuk tanda tangan. Tapi Perdana Menteri Netanyahu khawatir karena Swiss ini kan anggota dari Uni Eropa dan kita tahu ICC sudah mengeluarkan surat penangkapan. Negara-negara Uni Eropa ini yang sangat pro untuk siapapun yang ada di negara mereka kalau diminta oleh ICC akan dikirim. Jadi beliau takut nih, ya kan? Nah, ini yang jadi masalah. Kalau Perdana Menteri Netanyahu, dia mengatakan, oke, perdamaian boleh, kita tidak akan lagi menyerang. Ya. Tapi katanya negara Palestina tidak boleh berdiri di Gaza. Ya. Ini saya melihat dari eh, YouTube gitu ya, yang mengatakan seperti itu. Kemudian ini apa namanya yang ada dalam surat kabarnya. Ya, dia bilang gini, I'm hearing that I will allow the establishment of Palestinian state in Gaza. This has not happened. Ini nggak pernah terjadi, and it will not happen. Ya, tidak akan pernah terjadi. I think you all know that the person who repeatedly blocked the establishment of Palestinian state is me. Netanyahu said in televised press conference. Jadi pertanyaan saya, oke, terjadi perdamaian. Oke, saya harus apresiasi perdamaian itu terjadi. Tapi ingat juga ya, perdamaian itu bukan karena Trump semata. Trump boleh bilang sama Israel, kamu jangan serang. Ya. Tapi kalau misalnya Hamas masih serang, nggak terjadi perdamaian itu. Jadi, it takes two to tango. Jadi harus dari Trump melalui ke siapa Netanyahu, dan kemudian Hamas juga harus menghentikan. Nah, tapi sekarang kan yang saya dengar dari pihak Israel masih menyerang juga ke Palestina. Ya, ini juga sekarang dipertanyakan seberapa efektif yang namanya perdamaian itu. Memang tidak sebesar seperti kemarin-kemarin yang sampai menewaskan hampir lebih dari 70.000 orang, dan kebanyakan itu adalah anak dan perempuan. Ya. Nah, wah ini saudara Sulfasaf, kayaknya kebuka itu. Boleh ditutup. Maaf, Kak Zulfa. Kak Zulfa, maaf, boleh matikan mikrofonnya. Atau ditutup aja dari sana, Olivia. Baik, baik Pak. Udah. Oke. Nah, jadi ini kembali ke apa namanya proposal dari Trump, ya. Kan proposal ini dijadikan lampiran di dalam resolusi 2803. Bunyinya nih 1, 2, 3 dan lain sebagainya. Kemudian di urutan nomor 19 dikatakan, while Gaza redevelopment advances, jadi kalau nanti rekonstruksi terhadap Gaza itu berlanjut, and when the PA, Palestinian Authority reform program is faithfully carried out, the conditions, kondisi-kondisi ini may finally be in place for a credible pathway to Palestinian self-determination and statehood. Jadi di sini dikatakan bahwa ada loh hak untuk menentukan nasib rakyat Palestina dan kemudian bisa menjadi negara, which we recognize as the aspiration of the Palestinian people. Ya kan? Bahkan the United States will establish a dialogue between Israel and Palestinians to agree on a political horizon for peaceful and prosperous coexistence. Ini yang seringkali didorong negara-negara two-state solution. Karena tapi kan Israel menghendaki Israel itu merdeka tanpa ada negara Palestina. Ya. Sementara kalau dari Hamas, mereka mengatakan Palestina merdeka tanpa adanya Israel. Nah, kalau Fatah kan ya sudahlah, two-state solution. Kita akui Israel, tapi ada Palestina di sana. Dan dunia, termasuk kita Indonesia, selalu mendorong two-state solution. Ya kan? Nah, jadi setelah redevelopment itu, maka
akan diberikan hak untuk menentukan nasib sendiri. Which is menurut saya bagus ini, apa yang disampaikan oleh Presiden Trump. Tapi, ada tapinya lagi nih. Waktu Jared Kushner di pertemuan penandatanganan, itu dia menyampaikan ada master plan. Ya, yang dibuat seperti ini nih. Ya, Project Sunrise. Wah, sangat luar biasa. Sangat ke depan. Jadi ini dibuat dalam waktu kalau nggak salah 10 tahun. Jadi sebelah kanan ini ya, roadmap stage 1, clearing rubbles, tunnels, unexploded ordnance. Jadi yang namanya serpihan-serpihan bongkahan-bongkahan habis perang itu harus dibersihkan. Tunnels yang sekarang ini dipakai oleh Hamas dan lain sebagainya itu juga harus dibereskan. Unexploded ordnance. Ya, jadi ranjau-ranjau dan sebagainya. Baru stage 2, rebuilding homes, hospital, and infrastructure. Stage 3, luxury residences, rail transport, coastal development. Bahkan sampai stage 4, monetizing, jadi menguangkan 70% of Gaza coastline by year 10. Jadi supaya pantai-pantai Gaza ini dijadikan tempat resort untuk bisa mengenerate sampai 55 billion as returns. Kan luar biasa, bagus dong. Tapi pertanyaan saya, apa jaminan bagi rakyat Palestina yang mungkin dalam rekonstruksi ini dia harus keluar dulu untuk bisa masuk kembali ke Gaza? Apa jaminan? Kalau mereka masuk kembali, mereka bisa membeli apartemen-apartemen mewah, rumah-rumah mewah. Apa jaminan? Kalau misalnya mereka dari Palestina yang sudah menikmati ini semua, lalu mengatakan, udahlah, ngapain juga kita merdeka? Ya, bagian dari Israel aja udah nggak apa-apa kok. Ya kan? Karena apa? Karena kalau saya lihat, kan ada nih YouTuber Nas Daily. Dia mengatakan, saya orang Islam. Saya keturunan Palestina. Tapi negara saya adalah Israel. Kewarganegaraan saya Israel. Dia bilang, so what? Kita bisa live peacefully. Ya kan? Tapi kalau yang saya pahami, rakyat Palestina itu merasa bahwa tanahnya itu diambil sama Israel. Yang saya pahami, kenapa sampai hari ini Indonesia kita keras mendukung Palestina untuk punya negara, itu karena pembukaan dari Undang-Undang Dasar kita yang mengatakan bahwa yang namanya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Dan karenanya yang namanya penjajahan harus dihapuskan di muka bumi. Jadi pertanyaan saya seperti itu. Belum lagi, kan baru-baru ini di tepi barat itu ada undang-undang yang membolehkan orang-orang Israel untuk mengambil tanah-tanah orang Palestina di tempat di cagar yang sebenarnya nggak boleh nih. Ya, mereka boleh nggak hanya mengambil sebenarnya, membeli. Saya bisa beli nih. Terus kemudian dimukimi oleh orang Israel. Itu dikritik oleh banyak negara termasuk oleh Sekjen PBB. Ini melanggar hukum internasional. Nah sekarang bayangkan kalau misalnya terjadi nih gedung-gedung yang mewah seperti sekarang ini. Lalu kemudian rakyat Palestina tidak bisa membeli, tidak bisa menyewa di sini. Sebagai developer kan dia boleh. Siapa yang mau beli silahkan. Bagaimana kalau misalnya ternyata yang bisa beli adalah warga Israel? Bagaimana misalnya kalau warga Israel mendapat subsidi dari pemerintahnya untuk membeli sehingga apa? Gaza kemudian dimukimi oleh orang Israel. Dan kalau misalnya itu semua terjadi dan kemudian diberikan hak untuk menentukan nasib sendiri, pertanyaan saya, apakah mereka akan mengatakan bahwa ya kita mau menjadi negara yang merdeka? Atau kita bilang ya sudah kita cukup dengan Israel. Nah itu yang menjadi concern saya. Memang ada poin 19, poin 20 yang memberikan hak untuk menentukan nasib sendiri. Tapi kan hak menentukan nasib sendiri tidak berarti bahwa itu akan menjadi Palestina merdeka. Bukan. Bisa juga mereka semua mengatakan bahwa kita ingin tetap di Israel. Nah, kemudian di resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 itu ada
angka 7. Di sini cerita mulai terkait dengan apa? Authorizes member states working with BOP and the BO to establish a temporary international stabilization force, ISF. Nah, kemarin Bapak Presiden waktu pertemuan pertama di Washington DC, BOP sudah mengatakan bahwa kita akan kirim sampai 8.000 orang. Ya. Nah, tapi saya bertanya, ini mandatnya mandat siapa sih? Mandat dari BOPK atau mandat dari PBB? Karena menurut saya harusnya kita didasarkan pada mandat PBB. Walaupun mungkin dari Kemlu mengatakan mandatnya kan resolusi Dewan Keamanan PBB ini 2803. Oh, nggak bisa. Coba deh cek. Setiap kali ada peacekeeping operation itu harus ada mandat baru. Mandat tertentu untuk peacekeeping itu. Ya. Nah, kalau misalnya ISF mau dibentuk, mau ini, harusnya ada mandat dari PBB. Tapi dugaan saya ini nggak akan terjadi. Mandatnya dari BOP. Dan memang dalam konteks BOP di sini, kalau kita lihat di sini, maka tugas ISF ini melakukan apa? Dia akan melakukan demilitarization, ya, dan dia akan melakukan perlucutan senjata, ya. Nah, peacekeepingnya di mana dong kalau kayak begitu? Ya, karena demilitarisasi itu kalau misalnya ada dua pihak yang bersengketa, lalu mereka bilang, oke kita gencatan senjata dulu. Nah, gencatan senjata itu harus di-preserve. Oleh siapa? Peacekeeping. Ya, peacekeepers. Nah, itu harusnya seperti itu. Tapi kalau misalnya, apa namanya, perlucutan senjata, tapi tidak terhadap Israel, cuma terhadap Hamas. Ini gimana? Belum tentu Hamas mau. Dan Osama Hamdan itu mengatakan, petinggi Hamas mengatakan, pokoknya kalau ada tentara, mau itu namanya ISF, yang ada di Gaza, maka saya menganggap itu adalah tentara IDF, Israel Defense Force. Ya. Nah itu artinya apa? Artinya mereka nggak mau. Kalau misalnya ada tentara Indonesia katanya, udah perbatasan aja, menjaga yang Israel sama Gaza. Ya. Nah sementara yang saya dapat ini ya dari berbagai media ini, katanya yang namanya apa? Nantinya pasukan kita itu ada di eh, 5 sektor, ya 5 sektor, dan 5 sektor ini apa namanya eh, di bawah panglimanya seorang jenderal Amerika. Nah, kalau misalnya saya lihat dari 5 sektor itu, ya ternyata apa? Ya, ternyata tidak ada tentara Amerika. Ya, sebentar. Saya daripada nanti saya dibilang cerita bohong. Bentar ya. Nah ini, ya karena kalau orang hukum harus ada bukti. Ini nih, kalau kita lihat di sini, maaf dari Instagram saya ambil ya. Mana ya? Nggak ada. Yang bagus sih Bapak Presiden kemarin, untungnya duduknya nggak sebelah-sebelahan sama Menteri Luar Negeri Israel. Dan nggak ada cerita bagaimana nih ya Menteri Luar Negeri Israel jangan-jangan eh, bersalaman sama Bapak Presiden. Jadi dibuatnya kan di samping sama samping. Presiden di sini, yang Menteri Luar Negeri Israel di situ. Tapi sorry, saya harusnya tadi udah saya siapkan. Ini kalau misalnya kita lihat ini ada Indonesia nih merah putih di Rafah, ya. Lalu kemudian ada dari mana nih Albania dan lain sebagainya, ya kan? Ini kalau kita di Rafah sekalipun, ini kan bukan di perbatasan, ini bisa dianggap sebagai IDF oleh ISF, ya kan? Bahaya. Belum lagi jangan-jangan pasukan kita karena dikirim Zeni, dia cuman yang apa bongkahan-bongkahan itu.
Ya kalau misalnya bongkahan-bongkahan ya buat apa lah, saya bilang. Ya, nggak benar juga. Nah, jadi kok nggak ada sih si more post? Saya kok penasaran ya. Mana nih? Nggak ada. Ya udah nanti aja. Nanti Anda cari. Kedua, Indonesia bangga banget kita jadi deputy commander, wakil panglima. Wakil panglima berarti apa? Dia kan sama seperti panglima. Nih, by the way, tentara Amerika Serikat saya nggak lihat nih di sini nih. Saya juga nggak ngerti juga nih, tentara Amerika Serikat masuk nggak di sini? Ya, jangan-jangan nih kita orang-orang Indonesia yang paling banyak nih. Nah, kalau dia jadi wakil panglima, berarti dari ujung sini sampai ujung sana, nih di Gaza ini jadi kok ininya dia, komando dan pengendalian dia, kodal itu istilahnya. Walaupun dia jadi wakil, kan bahaya berarti kan? Eh, saya nggak tahu apa TNI kita sudah memikirkan sampai ke sana begitu ya. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, ini yang kemudian saya katakan, kalau dari saya, perspektif saya tentunya, maka BOP ini saya khawatir untuk melegitimasi apa yang dikendaki oleh Israel, tapi melalui Donald Trump. Ya. Nah, ini Hamas respon soal RI bakal kirim 8.000 tentara. Ya, di sini katanya enggak, tapi Indonesia udah bilang, kami udah konsultasi sama Palestina dan Palestina setuju. Nah, pertanyaan kita nih, Palestina yang mana nih? Kalau kita bicara sama Dubes Palestina untuk PBB, itu pasti ya tunjukkan dari Presiden Abbas yang Fatah. Nah, sementara TNI kita kan nggak sedang beroperasi di tepi barat. Beroperasinya tuh di Gaza. Nah, kalau di Gaza, itu kan Hamas. Tidakkah kita harus minta persetujuan dari pihak Hamas kalau misalnya mengenai masalah ini? Kan gitu. Nah, ini yang jadi masalah lagi nih. Ya. Nah, ini memang serta berlandaskan mandat Dewan Keamanan PBB 2803, penjelasan posisi Indonesia terkait ISR. Yang menurut saya nggak bisa, harusnya ada resolusi sendiri. Nah, ini ketentuan-ketentuan ini juga kalau misalnya nanti diterapkan belum tentu ini bisa dijalankan. Ya, nanti nah area penugasan terbatas di Gaza dan saya bilang ya, kita boleh sebagai negara minta supaya pasukan kita nantinya ikuti ketentuan ini. Tetapi ketika mereka udah jadi pasukan dan pasukan ISF, pertanyaan saya, siapa yang punya kendali terhadap dia? Ya Panglima, ya kan? Panglima Amerika Serikat. Istilah udah di BKO kan, ya, diserahkan. Nggak bisa lagi Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat yang nggak bisa, udah diserahkan. Ya, bahkan saya yakin nanti mereka ini nggak pakai baret biru, baretnya PBB, karena dianggap sebagai ya tentara Indonesia yang ditaruh di sana. Jadi itu teman-teman sekalian yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi, eh, sebagaimana di awal saya sudah sampaikan, pasti ada dua pandangan. Kalau ini kan pandangan dari saya ya, eh, seperti itu pandangan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. kepada Bapak Hikmahanto atas pemaparannya sangat sistematis dan mencerahkan ya. Ada beberapa poin yang bisa saya simpulkan dari pemaparan Bapak tadi, bahwasanya lahirnya BOP itu berdasarkan resolusi DKPBB 2803 yang memang ditujukan untuk redevelopment of Gaza. Akan tetapi kalau diperhatikan dari diksi-diksinya tidak ada yang mengarah pada pemerintahan transisi, tapi lebih kepada promote stability. Pun juga di sana ada kecenderungan Trump ingin menjadi chairman, yang mana di sana ada kontradiksi bahwasanya setiap negara yang seharusnya punya satu suara di BOP, akan tetapi suara akhirnya tetap berada di tangan chairman. Kemudian ditambah dengan masuknya Netanyahu ke dalam BOP, yang secara terang-terangan Netanyahu mengatakan tidak menghendaki berdirinya negara Palestina. Meskipun di dalam piagam
eh, BOP ada rencana kalau rekonstruksi Gaza berlanjut, kesempatan untuk membangun negara Palestina itu masih ada, tapi kehadiran Netanyahu eh, apa namanya memustahilkan ya ke terwujudnya rencana ini gitu. Kemudian ditambah dengan pengiriman ISF ya yang dari mandatnya saja tidak sah ya, tidak sah memakai mandat 2803, perlu mandat baru gitu ya untuk proses peacekeeping itu. Baik, mungkin barangkali ya kalau yang bisa saya simpulkan memang kehadiran BOP itu ada rencana untuk menstabilisasi Gaza, akan tetapi stabilitas itu tidak sejalan dengan pengembalian hak gitu, pengembalian hak kepada Gaza. Barangkali mungkin benar rencana-rencana itu pembangunan dan sebagainya, akan tetapi tidak ada jaminan ya seperti kata Prof. Hikmanto tadi, tidak ada jaminan bangsa Gaza ya, bangsa Palestina akan mendapatkan kembali hak-haknya gitu. Baik, mungkin dari itu saja yang bisa saya simpulkan ya. Kemudian eh, kita bisa masuk ke sesi tanya jawab selanjutnya. Barangkali di antara peserta sudah ada yang menyiapkan pertanyaan. Bisa langsung raise hand ya kalau ada yang bertanya. Baik, sambil menunggu ada yang mau bertanya, saya mungkin ingin memperdalam sedikit diskusi kita dengan Prof. Hikmanto. Bapak, Prof, saya membaca tulisan Bapak ya terkait hukum internasional ya sebagai instrumen politik dan yang perlu dibedakan antara kaidah hukum, kerangka hukum yang mengatur baik buruknya umat manusia dan juga sebagai instrumen politik. Nah, sebenarnya bagaimanakah seharusnya peran hukum internasional ini dimanfaatkan oleh Indonesia? Apakah eh, Indonesia bisa memanfaatkan hukum internasional dengan sebaik mungkin, tapi di bawah kerangka BOP? Apakah seharusnya hukum internasional itu dijalankan di luar kerangka BOP gitu, barangkali Gini, itu. sebenarnya kalau saya ditanya ya, memang hukum internasional itu harusnya itu kesepakatan negara-negara, ya. Tapi jangan dong kalau misalnya kesepakatan negara-negara yang menulis ketentuan itu cuma satu negara, yaitu Amerika Serikat. Harusnya pada waktu eh, piagam itu sudah dibuat katakan oleh Amerika Serikat, harusnya ditawarkan dulu. Dilihat dong, ditelaah sama negara-negara lain. Setuju nggak seperti ini? Nah, setuju nggak kalau chairman? Jangan, kalau yang sekarang ini kan Amerika yang menentuin. Kita tinggal take it or leave it. Setuju atau nggak setuju? Nah, saya khawatir pada waktu Bapak Presiden menandatangani, itu masih berpikir BOP dalam konteks resolusi 2803. Tidak seperti sebagaimana yang ditulis oleh timnya pemerintahan Trump. Ya. Nah, Indonesia sebenarnya bisa berperan kalau misalnya, oke kita setuju BOP, ayo kita bahas sama-sama. Piagam PBB kan juga kayak gitu kok, ya, dibahas sama-sama, nggak oleh satu negara. Satu negara boleh menyiapkan draft, tapi kemudian ada, oh saya nggak setuju ini nggak sini. Tapi mungkin Trump akan mengatakan kalau prosesnya kayak gitu akan lama, dia mau cepet aja. Nah, cepet itu dengan cara apa? Ya itu pemerintahnya buat. Terus kan sebenarnya Davos itu kan acara pertemuan antara kepala pemerintahan, kepala negara dengan para pebisnis. Ya, ini dibajak tiba-tiba sama Trump dibuat, oke kita ini aja tanda tangan aja di sini. Selagi kita bisa bertemu, kita tanda tangan. Nah sehingga apa? Sehingga peran kita nggak bisa maksimal. Lalu memang adalah mereka beliau-beliau yang habis bertemu dengan presiden mengatakan bahwa gini, kita ini masuk di BOP itu nantinya kita akan berjuang untuk merubah warna BOP itu sehingga lebih
berpihak pada Palestina. Saya katakan bagus kalau misalnya gitu. Ya kan, seperti kuda Trojan. Keluar, wah nanti diserangnya. Tapi pertanyaan saya nih, kita mau jadi kuda Trojan, ya kan? Kita menghadapi Israel, yang Israel itu mengatakan seperti tadi itu. Pokoknya nggak boleh ada negara Palestina di Gaza. Nah, lalu kemudian kita dibilang katanya, ya kan kita paling nggak bisa bisik-bisik sama Perdana Menteri Israel. Itu kalau bisa nih Bapak Presiden. Bisik-bisik sama Perdana Menteri Netanyahu di forum itu. Itu yang namanya rakyat. Wah, bisa marah. Ya, legitimasi Bapak Presiden bisa langsung drop. Maka kemarin itu dibuat sedemikian rupa. Posisi berdirinya itu yang Bapak Presiden ujung sebelah sini, Menteri Luar Negeri sebelah sini. Saya lihat itu. Ya, nah sekarang Pak Dino mengkritik Bapak Presiden karena Pak Dino mengatakan bahwa Presiden pada waktu diberi kesempatan untuk bicara sama Trump, dia hanya bicara perdamaian, tidak menceritakan perdamaian yang berujung pada two-state solution. Sementara saya lihat Perdana Menteri Pakistan setelah Menteri Luar Negeri Israel menyampaikan apa namanya kata-katanya yang mengatakan bahwa ini gara-gara Hamas. Kami berterima kasih dengan Presiden Trump karena bisa mengembalikan sandera, karena bisa yang hidup maupun yang mati, ya ini dan lain sebagainya. Tapi nggak pernah cerita bahwa mereka sudah menghabisi hampir 70.000 orang. Setelah itu Perdana Menteri Pakistan, nah berani beliau mengatakan bagaimana people of Gaza is suffering dan lain sebagainya, dan sebagainya. Nah jadi gimana ya kalau misalnya mau jadi kuda Trojan kayak begitu, ya kan? Apa yang akan dilakukan? Apalagi kalau misalnya kita lihat rapat kalau misalnya di Dewan Keamanan PBB, oh ada yang bilang setuju, ada yang tidak setuju, oh ada gini gini gini. Tapi kan kemarin itu kalau misalnya teman-teman lihat rapat BOP, semua mengelulukan Trump. Trump tuh seneng banget kayak gitu ya. Ya. Dan kedua bahwa kami akan tetap kita akan support dan lain sebagainya. Ya gimana? Tapi sekali lagi ya tanya karena ada adik-adik kan ada di Timur Tengah, adik-adik cek deh sama rakyat di sana gimana. Karena kalau saya lihat di Indonesia elitnya sih mungkin ada yang bilang oh ya udah setuju sama pemerintah, tapi di level grassroots banyak yang nggak setuju. Bahkan yang saya bingung itu ya, kan berapa bulan yang lalu, mungkin 8 bulan yang lalu gitu ya, saya diundang sama CNN Indonesia. Pada waktu itu pemerintah mau menjalankan kebijakan untuk menerima rakyat Palestina yang dievakuasi 1.000 orang masuk. Saya waktu itu bilang jangan, karena itu sama aja mengosongkan Gaza. Ya. Nah, itu waktu itu kebetulan ada di depan saya itu ini ya, apa Bu Monik kan pro Israel banget. Jadi saya marah gitu. Bodoh saya bilang itu, Pak. Itu sekarang ini itu bisa-bisanya muter lagi. Gila saya bilang. Udah itu ada yang nempel-nempelin ini Profesor Hikmahanto tidak setuju BOP masuk. Ya ampun saya bilang udah gila. Ya kan? Ya saya pikir gimana? Saya udah ngomong sama adminnya bilang jangan kayak begitulah saya bilang ini kan. Tapi ini bisa-bisa dicap sama pemerintah ini oposisi nih katanya. Waduh, ya kan? Saya selalu bilang saya ini akademisi, saya bukan oposisi. Akademisi, saya akan menyampaikan sepahit apapun. Kalau menurut saya, menurut ilmu saya yang saya pegang itu tidak benar. Ya, tapi kalau akademisi kan, sorry, kalau oposisi kan pokoknya yang penting pemerintah bisa jatuh. Setelah jatuh dia melakukan hal yang sama mungkin. Ya. Nah, saya nggak jadi oposisi. Saya ini akademisi, tapi saya menyuarakan concern saya. Seperti itu, Saudara Ayas. Terima kasih nih ada tepukan tangannya, apresiasinya. Baik, ya. Terima kasih Bapak atas jawabannya ya. Memang kalau saya simpulkan hukum internasional memang berangkat dari kesepakatan negara-negara, tapi dalam kerangka BOP peran Indonesia dalam memanfaatkan hukum internasional ini tidak akan maksimal gitu Bapak ya. Kemudian orang-orang yang menolak BOP itu banyak menuduh kita menolak perdamaian. Memang definisi perdamaian sendiri belum
kita dudukkan bersama barangkali perdamaian yang diinginkan oleh Amerika bagaimana, perdamaian diinginkan oleh dunia Arab dan oleh Indonesia juga bagaimana, itu belum didudukkan gitu. Kemudian ayo, apakah sudah ada yang mau bertanya di sini? Oke, ini ya sudah ada Bapak yang Ya, ya, boleh langsung langsung di apa namanya, aktifkan aja suaranya, Saudara Abdurrahman Abioso ya. Oke. Izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan waalaikumsalam nama warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abdurrahman Abioso, mahasiswa dari Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Pak, saya mau izin bertanya. Tadi kan dari sudut pandang hukum internasional nih, ya dari moral dan etika juga menurut saya sendiri ya, keputusan presiden kita itu emang dalam politik sedikit membingungkan lah. Dan sangat disayangkan tempat universitas saya berada juga Mesir ikut masuk dari anggota BOP dan juga negara-negara seperti Arab Saudi dan lain-lain. Nah, saya ingin bertanya dari sudut pandang yang lain. Kalau misalnya nih, kan tujuan BOP itu kan untuk Palestina ya. Kalau misalkan negara-negara ini mengikuti BOP itu bukan, ya misalkan ini ya, bukan untuk kemerdekaan rakyat Palestina, tapi mungkin ada seperti hubungannya dengan perang Amerika dan Iran yang sedang ramai itu tuh. Saya ingin tahu sudut pandang Bapak dari perspektif yang lain gitu. Kalau misalkan tujuannya bukan untuk, ya untuk kemerdekaan Palestina sendiri, kan damai kan tidak tidak harus Palestina yang merdeka gitu. Nah, kalau misalkan bukan karena itu ya karena alasan apa lagi gitu, Pak? Itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Baik, baik, terima kasih. Langsung jawab aja ya. Jadi kalau menurut saya, ya kenapa Yordania, kemudian juga Mesir setuju? Karena dengan adanya perang, itu kan banyak pengungsi. Dan pengungsi ini ada di perbatasan Yordania atau perbatasan Mesir gitu ya, di Rafah gitu kan. Dan kita tahu Mesir nggak mau terima. Walaupun ya kan itu solidaritas rakyat yang sesama Muslim. Kan gitu kan. Tapi coba dikunci semua kemarin-kemarin ini. Ya, mohon maaf ya. Sama kok seperti kita di Indonesia juga ketika eh, Rohingya datang, mereka bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Awalnya kita terima, tapi lama-lama kok banyak benar nih. Oh, tunggu dulu. Ya kan? Karena ini ada kaitannya macam-macam lah. Ya, memberikan misalnya MBG. Kan kalau misalnya ada orang Palestina masuk kan berarti tambahin lagi harus ini dan sebagainya. Belum lagi lapangan pekerjaan. Nah, jadi kepentingan dari Mesir mungkin ya ataupun Yordania adalah biar aja perdamaian ya supaya dan mereka masuk di BOP ya ikuti apa yang diinginkan oleh Amerika oleh Israel. Yang penting adalah di negara mereka tidak lagi ada eh, para pengungsi dan lain sebagainya dari Palestina. Mungkin itu ya. Itu kalau misalnya saya nggak tahu ya. Saya nggak di lapangan soalnya. Soalnya Abioso nih yang lebih tahu kan. Makanya harus cari tahu nih. Namanya mahasiswa kan harus cari tahu. Jangan cuma mahasiswa di Indonesia kritis gitu kan. Tapi mahasiswa kita di luar negeri juga harus kritis. Cari tahu. Ya. Benar-benar. Oke. Oke, baik, terima kasih Bapak. Oke, boleh lanjut ke pertanyaan selanjutnya pada Saudara Fahru ya. Silakan, boleh diaktifkan suaranya. Oke, baik. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator yang sudah mengizinkan saya untuk bertanya. Oke, Pak, saya mau bertanya ini terkait tema kita ya dalam kerangka hukum internasional gitu. Saya mau bertanya, sebenarnya bagaimana sih posisi hukum dari BOP ini sendiri gitu dibandingkan dengan
organ utama PBB ya, mengingat bahwasanya BOP ini itu dibentuk dari hasil resolusi, bukan dari piagam PBB gitu. Karena kita lihat sebenarnya yang paling kuat di sini posisi itu yang mana gitu. Karena ngelihat misalkan yang piagam PBB saja belum sekuat itu untuk memberikan sanksi gitu. Apakah dengan posisinya hadirnya BOP ini memberikan dampak yang lebih kuat terhadap mengikat hukumnya gitu, Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi gini, kalau kita bicara piagam PBB itu kan perjanjian antar negara, gitu ya. Nah, di dalam piagam itu diatur mengenai organ-organ. Nah, organnya bisa Majelis Umum PBB, Mahkamah Internasional PBB, dan ada yang namanya Dewan Keamanan PBB. Nah, Dewan Keamanan PBB ini mengurusi masalah perdamaian dan keamanan internasional. Nah, ketika dia mengurusi masalah perdamaian dan keamanan internasional, dia bisa membuat resolusi. Nah, salah satunya adalah resolusi yang berkaitan dengan pembentukan dari BOP, Board of Peace. Ya kan? Nah, memang kalau misalnya BOP yang sekarang ini kan dasarnya adalah dari resolusi, tapi isinya itu sudah sangat Trump sekali lah. Dia seolah membuat BOP itu bersaing sama PBB. Makanya kayak misalnya Inggris, kemudian Prancis, dia nggak mau bergabung. Ya paling nggak belum mau bergabung. Ya karena apa? Karena menganggap bahwa ini akan menjadi saingan dari Dewan Keamanan PBB. Dan mereka tentu tidak mau bergabung ke BOP kalau di Dewan Keamanan Prancis, Inggris, dia punya hak veto. Tapi kalau di BOP nggak ada negara yang punya hak veto. Termasuk Amerika Serikat nggak punya hak veto. Siapa yang punya hak veto? Donald Trump. Pasal 3.3 tadi. Gitu. Jadi itu kalau misalnya kita lihat BOP sekarang ini seolah-olah menjadi pesaingnya dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan kenapa BOP kelihatannya strong dan lain sebagainya? Ya karena Trump jadi presiden Amerika. Dia bisa mengerahkan armada ini, kapal induk ini, kapal induk itu, datang ke sini, datang ke situ. Bisa. Gitu. Demikian jawaban saya. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Oke, boleh ke pertanyaan selanjutnya, Saudara Mubarok ya. Silakan, boleh diaktifkan suaranya. Eh, ya, terima kasih pada moderator atas kesempatannya dan juga kepada Prof. Hikmahanto. Gini Prof, saya punya pertanyaan. Lagi-lagi ini saya pengen minta apa pandangannya. Eh, dan pertanyaan ini menyentuh akar dari semua ini. Kan akarnya ini dari PBB, keluarnya resolusi ini. Nah, pertanyaannya, apakah dengan keadaan sekarang, PBB ini kan seakan-akan hanya dikuasai oleh 5 negara, di mana 5 negara ini punya hak veto. Amerika, Prancis, Rusia, China, dan Inggris. Apakah dengan adanya PBB misalkan akan dikuasai oleh 5 negara ini masih relevan sampai detik ini, Pak? Mungkin itu saja, Pak, pertanyaannya. Terima kasih. Ya kalau misalnya relevan ya mungkin banyak bilang kan apa namanya udah lumpuh. Lumpuh itu karena dua hal. Selalu diveto, satu oleh yang punya hak veto, termasuk Amerika Serikat karena berpihak pada Israel. Yang kedua, Amerika Serikat keluar dari 66 organisasi internasional, termasuk mungkin ada organ-organ subsidiar dari PBB. Nah, pertanyaan ini bagus kalau misalnya kita sekarang bandingkan deh. Kita pilih PBB yang ada 5 hak veto dari negara, dan negara ya, bukan kepala pemerintahan, tapi negara yang diwakili oleh kepala pemerintahan. Atau kita pakai BOP yang segala sesuatu ditentukan oleh Presiden Trump. Jadi kalau di sini masih multilateral, walaupun kita benci nih, ada hak veto 5 orang ini. Kalau di sini, 1 orang aja. Dan itu bukan mewakili negara. Pilih yang mana? Unilateralisme atau multilateralisme. Kalau misalnya unilateralisme berarti kan
itu namanya imperium Amerika Serikat. How to make America great again katanya adalah membangun imperium. Salah satunya adalah ini, ya. Tapi kan kita bilang, tunggu dulu, gimana kalau nanti Trump di-impeach? Bagaimana seperti kayak tarif ini? Dia kenakan tinggi-tinggi dan sebagainya. Tiba-tiba Mahkamah Agung bilang, nggak bisa kamu. Iya kan? Kalau menurut saya sih, ya udahlah ikutin, tapi nggak usah aktif-aktif banget gitu. Walaupun nanti ada yang bilang, ini kan kalau misalnya sekarang ini kita keluar dari BOP cuma omong-omong aja, tapi nggak bisa melakukan apapun. Ya. Tapi pertanyaan saya, siapa sih yang setuju dengan BOP ini? Kalau bukan karena keterpaksaan ya, itu. Atau dia punya motif-motif. Ya, tapi kembali lagi, saya katakan bahwa ya kan ini ada dua perspektif. Saya juga nggak akan menafikan pandangan yang lainnya. Tinggal sekarang ya tergantung pada pemirsa setuju yang mana gitu kan. Oke, demikian jawaban saya. Oke, terima kasih Bapak Prof atas jawabannya. Agaknya kita harus membatasi pertanyaan ya. Eh, Mau berapa pertanyaan lagi, Prof? Satu pertanyaan Ya, atau dua ini saya pertanyaan lagi? harus selesai jam 16 nih kan, 18 jam 18 karena kan mau buka. 18. Oh iya bener ya. Di Udah Jakarta mau udah mau berbuka di buka. Indo ya. Iya, Oke deh, satu pertanyaan terakhir kali ya boleh. kepada Saladin Gaza ya, boleh diaktifkan Wah, mic-nya. ini ngeri nih, namanya udah Gaza. Ngeri nih. Orang Gaza nih kayaknya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi. Nama saya Muhammad Saladin Gaza, biasa dipanggil Saladin. Saya dari Jakarta Timur. Eh, Saat ini lagi ada di Kairo, mahasiswa Universitas Al-Azhar. Saya ingin bertanya, Prof, kan BOP ini kan munculnya tuh ada dari resolusi DKPBB Ya, atau Dewan Keamanan PBB. Nah, di Dewan Keamanan PBB itu kan satu-satunya apa istilahnya lembaga, kalau bisa dikatakan lembaga di dalam PBB yang mana konsep pemilihannya itu ada hak veto gitu. Sedangkan di bagian yang lain kan nggak ada tuh hak veto. Nah, walaupun cuman DKPBB, tapi kan DKPBB ini kan punya peran yang krusial gitu. Dan disinilah biasanya antara 5 negara yang punya hak veto itu saling menyeimbangkan kekuatan dalam tanda kutip gitu, atau saling berbagi-bagi kekuasaan lah bahasanya malah. Nah, tapi kenapa terkait resolusi yang berkaitan dengan BOP, negara-negara saingan Amerika, terutama Cina dan Rusia, itu tidak menggunakan hak vetonya, mereka malah abstain, sehingga resolusi tersebut diloloskan, dan akhirnya jadi dasar untuk Trump, jadi dasar bagi Trump untuk membuat BOP. Walaupun pada akhirnya juga cuma Trump sendiri di antara 5 negara yang ada di BOP, Inggris, Prancis, Rusia, dan Cina belum bergabung. Nah itu gimana tanggapan antum, atau apa analisis antum kenapa Cina dan Rusia terutama atau negara lain tidak memberikan veto, malah abstain atau bahkan setuju? ya. Jadi gini, inilah liciknya Trump. Iya, karena Trump bilang, udah yakinkan saya yakinkan kamu, pokoknya kita bisa menghentikan serangan-serangan, ya kan? Yang penting adalah semua setuju nggak dengan 20 poin ini. Pada saat itu suasananya, siapa sih yang nggak mau setuju dengan 20 poin Trump ini? Karena apa? Bisa menghentikan serangan. Bagus ini. Lalu Trump bilang, ini ya ada BOP dan sebagainya. Jangan-jangan dia udah buat itu sama Israel. Gitu. Israel kan kayak gini-gini pinter. Udah dibuat dan lain sebagainya. Udah dipikirkan jauh-jauh hari strateginya. Sehingga negara-negara semua ya setuju. Yang punya hak veto, setuju, setuju. Bagus, bagus, bagus. Termasuk saya, pada saat itu saya bilang ini kemungkinan yang terbaik. Ya, saya sendiri mengatakan seperti itu. Coba aja lihat di Instagram saya. Bukan artinya Anda harus subscribe Instagram saya, nggak usah. Gitu kan. Tapi di situ saya cerita bahwa eh, yang namanya Palestina bisa merdeka kalau misalnya Trump komit dengan 20 poin itu. Trump itu. Artinya semua orang bilang kayak begitu. Tiba-tiba dirubah semua. Ketentuannya itu, BOP-nya harus begini dan sebagainya. Nah, sehingga apa? Ya Cina sekarang udah nggak mau masuk
Ada nggak misalnya? Yang saya lihat anggota dari BOP itu kebanyakan ya negara Islam, kalaupun ada Azerbaijan dan lain sebagainya, yang pernah dibantu oleh Trump untuk apa namanya mereka bisa ini apa damai. Lalu kemudian ada Vietnam. Vietnam itu sangat takut sama Trump kalau misalnya dikenakan tarif yang sangat tinggi. Jangan-jangan diperes juga dengan tarif itu. Ya, kita nggak tahu nih, mungkin Indonesia juga mungkin dalam konteks seperti itu. Nah, itu kelihatannya. Tapi kan negara-negara lain pasti nggak, saya nggak mau. Ya kan? Walaupun di dalam pidato pembukanya Trump bilang, ini apa genit-genitnya, yang genit-genit nih awas nih. Dia udah ngancem-ngancem juga, yang cute-cute ini katanya, yang genit-genit ini. Nah, jadi seperti itu. Jadi memang semua pada awalnya menganggap bahwa ini sesuatu yang workable, ini bagus, dan lain sebagainya. Tapi setelah ke sini, siapa yang jadi executive directors, itu orang-orangnya Trump, ada Steve Witkoff, ada Jared Kushner, dan lain sebagainya. Belum lagi nanti di Gaza itu memang ada yang di bawahnya ada Komite Gaza, tapi ada yang developernya itu siapa Yakir Gabay dan lain sebagainya lah. Wah, ini sih kalau menurut saya sih kok kayaknya enggak ya. Ya tapi nggak tahu lah, mungkin feeling saya salah gitu ya. Tapi kan feeling ini kan berdasarkan analisa saya terhadap fakta-fakta yang ada. Seperti itu. Gitu jawaban saya. Baik, terima kasih Bapak Prof atas jawaban pertanyaan sekaligus pertanyaan terakhir ya, yang bisa saya simpulkan dari diskusi kita pada sore hari ini. Memang BOP ini akan mengarah kepada kelumpuhan pelaksanaan hukum internasional itu sendiri. Kemudian juga izin menjawab pertanyaan dari Pak Prof Hikmanto di awal tadi, kenapa negara-negara Arab dan negara-negara Islam ya, kenapa masuk kepada BOP. Memang Pak Prof, sebenarnya isu Israel itu dulunya tidak hanya terbatas pada Palestina saja, Pak, tapi meluas kepada regional negara-negara Arab yang lain. Nah, kala itu Mesir yang memimpin di negara-negara Arab dalam melawan Israel. Nah, Mesir akhirnya mengadopsi wacana Amerika, Pak Prof, melalui Camp David, ya, melalui perjanjian Camp David 1979. Kemudian akhirnya dari situ negara-negara Arab yang lain pun mengadopsi itu, nah, mengadopsi eh, wacana Amerika, wacana perdamaian Amerika untuk isu Israel. Nah, begitu, Pak. Nah, memang niat awalnya, Pak, Israel Amerika itu, Mesir itu ingin mengembalikan Gaza, mengembalikan isu Palestina itu sebagaimana Mesir mengembalikan Sinai. Nah, dulu Sinai itu dijajah oleh Israel, Pak, dulu. Nah, tapi yang menjadi perbedaan adalah Sinai eh, itu dikembalikan dikembalikan melalui perjanjian setelah Mesir mengambil paksa melalui perang gitu. Jadi mengembalikan hak baru melakukan perjanjian. Nah, tapi berbeda dengan Palestina. Palestina perjanjian dulu baru mengembalikan hak. Nah, itu yang sehingga sampai dengan hari ini ya tidak mengalami kemajuan, akhirnya pengembalian hak itu tidak dihormati lah oleh pihak-pihak Israel maupun juga Amerika sampai dengan hari ini gitu. Baik, mungkin itu kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Terima Eh kasih. Setelah ini kita ini dulu ya, Pak, ada penyerahan sertifikat dari Baik. PDK. Oke, yang share screen aneh ya? Oh ya, ada ini. Oke. Oke. Izin masuk ya semuanya. Boleh ya. Kepada Karido Jufri. Izin Bapak Hikmanto, Ya, ini sertifikat oke. dari BPIDK Tim Tengka. Terima kasih Bapak atas Terima kesempatan dan kasih. waktunya. Terima kasih Iya. banyak. Ini ya Pak, izin ini dulu kita SS. Oke. Oke, boleh operator Karafif. Waktu dan tempat kita persilahkan. Hitung ya. Oke. 1, 2, 2. 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Cukup, terima kasih banyak. Oke. Terima kasih Oke, banyak terima ya. kasih banyak Bapak. Ya, sama-sama. Terima kasih, sehat semua. Mudah-mudahan cepat selesai. Amin, Dan amin. kalau Allah. punya anak, jangan punya paspor warga negara setempat. Ya.
Amin. Iya, Bapak. Kayak yang dari LPDP Ya, Inggris Pak. aja ya. Biar penderitaan berakhir sebagai warga negara Indonesia. Baik, Oke, terima kasih. demikian. Saya izin duluan ya. Baik, Pak. Terima kasih. Selamat berbuka. Assalamualaikum. Mari Salam. sehat selalu. Waalaikumsalam. Baik, selanjutnya dikembalikan kepada MC ya. Baik, sebentar. Baik teman-teman, terima kasih kami ucapkan kepada moderator yang telah memandu jalannya acara dengan baik pada sore hari ini. Tak lupa apresiasi setinggi-tingginya kami sampaikan kepada narasumber kita, Prof. Hikmahanto Juwana, SHLM PhD, atas materi yang sangat inspiratif, sangat bermanfaat dan penuh wawasan. Semoga ilmu yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat dan menjadi motivasi bagi kita semua. Amin. Hadirin yang berbahagia, tibalah kita di penghujung acara. Marilah kita tutup acara ini dengan membacakan lafaz Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada seluruh panitia dan Alhamdulillah. peserta yang telah menyukseskan acara ini dari awal hingga akhir. Saya, Olivia Triani, selaku Master of Ceremony, mewakili seluruh panitia, mohon maaf atas segala kekurangan dan pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Keren banget. Kak Olive, Ya kakak, ini mau eval dulu nggak? Apa gimana, Kak? boleh sebentar aku minta Kak Ayas masuk dulu ya. Yes, Nanti aja deh, Lis. nanti aja. Atau nanti aja? Oke, Oke. siap. Makasih semuanya. Makasih. Thank you semuanya. Thank you. Afif yang tak repotin Siap. terus. Aman. Ini Yuk. ada Waketum Asiania ini. Terima kasih Mas Nugraha. Makasih. Sudah hadir. Insya Allah Kakak Nugraha sarannya yang di komentar akan kita up. Makasih ya. Mantap. Di next webinar insya Allah. Oke. Izin live dulu ya. Selamat berbuka semuanya.